Pukul 8 pagi di Gang Kelinci bukan hanya waktu untuk berbelanja, tapi waktu untuk sidang paripurna. Bu Ika adalah ketua dewannya. Dengan daster batik ungu yang sudah agak pudar dan jepit rambut plastik besar, ia berdiri menghadap gerobak Mang Dadang. "Mang, ini sawinya kok layu? Kayak muka si Mirna kalau nggak pakai bedak ya?" Celetuk Bu Ika sambil tertawarnya. Bu Narsih dan Bu Juju, dua ajudan setianya, langsung menyambar. Bu Ika bisa saja. Tapi bener loh, saya lihat Mirna sekarang makin sering pakai barang-barang baru. Tas branded, baju yang selalu ganti sesuai mode, wajahnya juga perawatan mahal. Katanya cuma jualan kue sama risol, tapi masa bisa begitu?" Bu Ika menyipitkan mata. "Wah, fix itu pasti simpanan om-om. Saya mah sudah curiga dari lama, Jeng. Janda muda, ngontrak rumah mahal, lipstik selalu merah merona. Dapat uang dari mana kalau cuma jualan risoles?" Suara Bu Ika menggelegar, memastikan semua ibu-ibu yang sedang memilih sayuran mendengar fatwanya. Baginya, Mirna adalah objek riset paling menarik. Mirna itu janda, cantik, dan yang paling menyebalkan tidak mau ngobrol bergabung dengan ibu-ibu di kampung sini. Di rumah Bu Ika, suaminya, Pak Bambang, adalah sosok yang kontras. Orangnya pendiam, bekerja sebagai karyawan swasta, jarang bicara, dan selalu mengalah kalau Bu Ika sudah mulai menggunjing tentang tetangga. Setiap hari, telinganya mendengar gosip-gosip dari mulut istrinya. "Pak, kamu dengar nggak? Si Mirna itu loh, katanya sekarang jadi simpanan," ujar Bu Ika saat sarapan. Pak Bambang hanya berdehem sambil menyeruput kopi hitamnya. "Masa sih, Bu? Kasian loh, bukannya suaminya meninggal, lalu kerja keras jualan kue." "Halah, Bapak mah polos banget. Laki-laki itu kalau lihat yang bening dikit, langsung belain. Hati-hati loh, jangan-jangan Bapak juga sering lirik-lirik kalau dia lewat," semprot Bu Ika. Pak Bambang hanya menunduk, merapikan tas kerjanya, lalu pamit berangkat. Di balik ketundukannya Pak Bambang, ada sesuatu yang sedang mendidih. Dia lelah menjadi suami dari wanita yang bibirnya lebih beracun dari pestisida. Bu Ika tidak sadar bahwa sejak bulan lalu, Pak Bambang tidak lagi memakai parfum murahan yang biasa dia belikan. Ada aroma maskulin yang lebih elegan, namun samar, yang menempel di kelar kemejanya. 2 minggu kemudian, radar Bu Ika menangkap singal merah. Sebuah motor sport warna hitam metalik mulai sering terlihat parkir di gang buntu dekat rumah Mirna setiap Selasa dan Jumat malam. Bu Ika mulai melakukan investigasi mandiri. Dia rela jalan ke depan gang setiap malam demi mengintai rumah Mirna. "Jeng Narsih, ini fix," lapor Bu Ika lewat telepon dengan suara berbisik. "Si pria misterius itu semalam datang lagi. Pakai jaket kulit hitam, helm tertutup. Saya lihat dia masuk ke rumah Mirna lewat pintu samping. Saya sudah mengamati 3 minggu ini. Tiap Selasa dan Jumat malam pasti motor sport itu terparkir setidaknya 2 jam. Malam-malam loh, Bu. Ngapain lagi coba? Malam-malam selama 2 jam di rumah janda." Wah, Bu Ika harus tangkap basah itu, biar nggak merusak moral kampung kita. Jumat malam nanti kita gerbrak, kompor Bu Narsi dari seberang telepon. Bu Ika tersenyum penuh kemenangan. Dia membayangkan hari di mana dia akan memimpin penggerebegan, menyeret Mirna keluar, dan menjadi pahlawan moral Gang Kelinci. Malam Jumat itu Bu Ika sudah tidak tahan. Dia ingin menghancurkan Mirna sekali dan selamanya. Dia sudah menyebarkan pesan berantai di grup WhatsApp ibu-ibu anti gibah, yang isinya justru penuh gibah. "Malam ini jam 10 malam, kumpul di dekat rumah Mirna. Kita gerbek dia sama om-om itu. Jangan lupa bawa senter dan HP buat rekam." Dan benar saja, jam 10 malam motor sport itu muncul. Derung mesinnya yang berat seolah menjadi genderang perang bagi Bu Ika. Si pria masuk ke rumah Mirna melalui pintu samping. Tak lama kemudian, lampu ruang tamu Mirna meredup. "Kita tunggu setengah jam lagi, biar kita masuk di saat yang tepat." Bu Ika memberikan aba-aba pada 5 orang ibu-ibu yang sudah bersembunyi di balik tembok. Setengah jam kemudian mereka merangsek maju. Bu Ika yang paling depan. Tanpa ketuk pintu, dia langsung menendang pintu samping yang ternyata tidak dikunci rapat. "Tangkap! Jangan bawa-bawa maksiat ke kampung ini!" teriak Bu Ika histeris. Lampu senter dari 5 ponsel menyorot tajam ke arah sofa di ruang tengah. Mirna menjerit kaget, menutupi bahunya yang hanya terbalut tank top tipis. Di sampingnya, seorang pria sedang terburu-buru memakai jaket dan helmnya.
Nah, kena kau Mirna. Mana muka om-om donaturmu itu? Buka helmnya, biar semua orang tahu siapa laki-laki yang mau sama wanita gatel kayak kamu. Bu Ika berteriak dengan nada kemenangan yang luar biasa. Si pria terdiam. Dia tidak melawan. Perlahan dia melepas helm full face hitam itu. Sinar senter ponsel Bu Ika tepat mengenai wajah si pria. Mas Bambang. Dunia Bu Ika seolah runtuh. Bu Ika mundur beberapa langkah tidak percaya dengan pandangan matanya sendiri. Suara ibu-ibu di belakangnya yang tadi riuh mendadak sunyi senyap. Hanya suara nafas Mirna yang terseduh-seduh yang terdengar. Pak Bambang tidak menunduk kali ini. Iya, ini aku. Kamu puas sekarang? Kamu akhirnya dapat gosip paling besar Ika, dan korbannya adalah suamimu sendiri. Bu Ika sedikit limbung, sehingga harus berpegangan pada lemari kabinet di ruangan itu. Syok yang membuatnya sampai sesak nafas. Sedangkan Mirna duduk bersimpu di pojok sofa, mencoba menutupi wajahnya dengan bantal. Kamu tega Mirna, teriak Bu Narsi, salah satu ibu pendukung setia Bu Ika. Mirna mendongak, matanya merah. Aku salah, iya, tapi kalian tahu apa? Pak Bambang yang datang terus. Dia bilang dia tidak tahan di rumah yang isinya cuma fitnah dan racun. Aku cuma butuh teman bicara, dan dia ada di sini. Teman bicara sampai buka baju, semprot Bu Ika, suaranya melengking tinggi, nyaris histeris. Pak Bambang berdiri di tengah, menjadi pagar bagi Mirna namun sekaligus menjadi target kebencian istrinya. Cukup Ika, kamu bicara soal moral, kamu sendiri yang mendorong aku ke sini. Setiap hari telingaku kamu jejali dosa orang lain sampai aku lupa bagaimana rasanya punya istri yang peduli padaku, bukan peduli aib tetangga. Tapi bukan begini caranya Mas, Bu Ika memukul dada suaminya. Kalau kamu nggak suka, bilang, bukan malah berbuat hal menjijikkan seperti ini. Malam itu berakhir dengan campur tangan Pak RT yang datang melerai sebelum terjadi kekerasan fisik. Namun luka yang timbul tidak bisa dijahit kembali. 1 minggu berlalu, kehidupan di Gang Kelinci berubah total bagi ketiganya. Bu Ika, dia tidak lagi keluar rumah. Kursi plastik di depan pagarnya yang biasa jadi tempat pos pantau kini berdebu. Dia kehilangan wibawanya. Setiap kali dia mencoba bicara, orang akan membalas dengan tatapan sinis seolah berkata, urus dulu suamimu sebelum urus kami. Dia hidup dalam penjara yang dia buat sendiri. Pak Bambang, dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia bayangkan. Perusahaan tempatnya bekerja tahu kasus perselingkuhannya yang viral, pada akhirnya mem-PHK-nya. Dia kehilangan pekerjaan, dan dengan status pria yang digerebek, tidak ada tetangga yang mau memberinya pinjaman atau sekedar tegur sapa. Dia pindah ke kontrakan sempit di pinggiran kota, hidup luntang-lantung dengan rasa bersalah yang menghantuinya setiap malam. Mirna, dia harus menanggung beban terberat secara sosial. Pesanan kuenya berhenti total. Ibu-ibu kampung memboikot usahanya. Akhirnya, dengan sisa tabungan yang ada, dia terpaksa pindah keluar kota karena tidak tahan dengan cemoohan yang diteriakan warga setiap kali dia keluar rumah. Suatu sore, Bu Ika melihat dari balik jendela. Sebuah mobil bak terbuka sedang mengangkut barang-barang terakhir dari rumah Mirna. Di ujung jalan, dia melihat Pak Bambang yang berjalan kaki dengan ransel kusam, mungkin hendak mengambil sisa barang di rumah lama mereka sebelum benar-benar pergi. Mereka bertiga sempat saling bertatap mata dari kejauhan. Tidak lagi cinta, tidak lagi amarah yang meluap, yang tersisa hanyalah kekosongan. Pak Bambang melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Mirna naik ke dalam mobil box dan pergi tanpa pamit. Dan Bu Ika menutup gordennya rapat-rapat, menyadari bahwa lidahnya yang tajam telah memotong semua kebahagiaan yang pernah dia miliki. Di Kampung Sukamaju, mereka belajar satu hal, bahwa ketika sebuah rumah tangga terbakar karena api perselingkuhan dan bensin gosip, tidak ada pemenang di dalamnya. Semuanya hanya menyisakan abu.